Halo teman-teman semua, sekarang tanggal 21 Agustus 2026 dan terpantau hari ini adalah puncak kepusingan aku melihat semua timeline berita yang muncul di media sosial maupun di kanal-kanal berita yang aku baca dan aku lihat secara sadar. Aduh, gimana ya ngomongnya ya, mulai dari mana ya? Tapi kayaknya perlu untuk diomongin karena ini bicara soal politik dan kalau di detik ini, di hari ini masih ada yang bilang politik kan nggak berpengaruh di kehidupanku. Teman-teman, politik itu sangat berpengaruh di kehidupan kamu, kehidupan aku, kehidupan kita semua. Contoh nih, kalau kamu bilang politik itu tidak berpengaruh, siapa yang bisa menentukan harga bensin atau harga pertalit, harga pertamax itu naik atau akan tetap atau akan turun? Itu karena politik. Siapa yang bisa menentukan harga beras akan naik atau turun? Atau misalkan kita bicara pasar deh. Waktu MBG libur, harga di pasar, harga telur, harga ayam itu bisa drop, turun. Semua masyarakat happy, kita bisa beli, harganya murah. MBG jalan lagi, semua pasokan masuk ke dapur-dapur MBG, harganya naik lagi. Masyarakat lagi yang kena, kita lagi yang kena dan kena dampaknya. Itu gambaran sederhana bahwa politik itu, pilihan politik kita sangat berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Kemudian yang bikin aku pusing banget hari ini adalah beberapa minggu belakangan aku baca terkait berita Aceh yang belum baik-baik aja, kemudian ditambah lagi dengan gempa yang ada di NTT, kemudian kebakaran hutan di Kalimantan, yang mana secara fisik sebetulnya aku tidak terdampak, karena kan aku nggak ada di Aceh, aku kan nggak ada di NTT, aku kan nggak ada di Kalimantan. Tapi teman-teman, kita itu kan dari kecil ya diajarin untuk berempati, untuk bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dilalah kok kejadian NTT itu bareng dengan kemerdekaan HUT ke-81 RI. Tapi sampai hari ini, sampai tanggal 21, aku blas belum lihat respon dari pemerintahan kita yang benar-benar tepat sasaran. Maksudku gini, di zaman yang sungguh kisruh sekarang ya, ngomongin politik semuanya kisruh lah, karena politik kan kepentingan. Jadi bagaimana seorang public figure, apalagi dia tokoh politik, dia politisi gitulah, atau dia orang yang menjadi citra atau gambaran dari pemerintah, itu harus punya kemampuan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi ke publik dengan tepat dan cepat. Jadi nggak cuman sekedar tepat, tapi harus cepat. Kalau kita lihat prosesnya kemarin yang di NTT, sampai hari ini kita cuma lihat ada gambaran Pak Wakil Presiden ngajak anak UI naik pesawat untuk meluncur ke NTT. Yang kemudian dipertanyakan, yang ikut itu siapa? Dari UI, dari mungkin fakultas apa, atau dia mewakili komunitas apa gitu di UI gitu loh. Seleksinya gimana kok bisa dia yang masuk ke, ikut ke Pak Wakil Presiden gitu? Apa dia ponaannya atau saya nggak ngerti. Tapi ngomongin soal kenapa hal yang bikin aku pusing sekarang juga adalah wajah pemerintahan kita itu, menurutku sih komunikasi publiknya masih perlu diobrolin, masih perlu dirapatkan lebih detail. Kenapa? Karena masyarakat kita itu sekarang semuanya jauh lebih melek politik. Ya mungkin gak semuanya ya, tapi hampir keseluruhan itu jauh lebih melek politik. Mereka ngerti soal ekonomi, mereka ngerti soal sosial,
mereka ngerti soal budaya, mereka ngerti juga soal politik, of course. Jadi bagaimana cara pemerintahan kita itu bisa memberikan jawaban, memberikan gambaran yang tepat dan cepat. Karena komunikasi publik itu butuh orang-orang yang di sekarang ya, menurutku tuh butuh orang-orang yang dia tastes dan cerdas dan tapi tetap menunjukkan empati. Karena tempat kita sekarang itu serba salah. Pak Presiden nggak ada respon apapun soal NTT, tapi nggak mungkin ya, pasti sudah ada bantuan yang meluncur ke NTT, itu pasti. Tapi kadangkala yang kita butuhkan sebagai masyarakat adalah kehadiran dia untuk ngomong nih di depan media nih. Saya turut berduka karena kejadian di NTT, saya turut berduka atas kejadian di Kalimantan. Ngomong. Kita butuh presiden yang menyampaikan itu lewat mulutnya sendiri. Kita butuh pemimpin yang dia menyampaikan simpati, menyampaikan empati langsung dari mulutnya sendiri. Nah, kita nggak ada tuh yang begitu tuh, kekurangan tuh tokoh-tokoh begitu tuh. Giliran yang ada, masyarakat menganggapnya itu nggak tepat. Contoh siapa? KDM. Di saat Jawa Barat tidak kekurangan masalah, tapi KDM malah bikin konten, dia akan meluncur ke NTT dan segala macam. Kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa itu bicara soal elektabilitas, barangkali dia adalah calon 2029, we never know gitu, kita nggak pernah tahu dia mau mungkin 2 periode atau mungkin dia nanti mau kemana ke arah politiknya, kita nggak pernah tahu. Yang penting selagi ada kamera, selagi ada media, ya udah gencarin. Yang dilakukan sama KDM itu yang kita harapkan dilakukan oleh Prabowo, tapi tidak. Harapannya beberapa masyarakat itu sebetulnya kehadiran tokoh-tokoh penting, kehadiran tokoh-tokoh vital gitu ya di perpolitikan kita itu menggambarkan bahwa pemerintah tuh benar-benar datang dan peduli ya gitu. Pemerintah tuh ternyata nggak micek dan nggak budek gitu. Micek tuh berarti kayak pura-pura nggak lihat, budek tuh berarti pura-pura nggak denger, tuli lah gitu, defton gitu katanya. Harapannya nggak gitu, harapannya pemerintah kita ya ikut berpartisipasi, memberikan simpatinya, memberikan empatinya gitu loh ke masyarakat-masyarakat yang terdampak. Apalagi yang kemarin di Aceh misal, kok sampai ada kejadian nurunin bendera merah putih di event Agustusan, yang katanya kita udah merdeka 81 tahun. Nah, yang kemudian perlu dipertanyakan adalah makna dari kemerdekaan itu apa? Apakah seremonial itu masih tetap harus dilakukan, atau sebenarnya budgeting yang harusnya untuk seremonial itu bisa untuk kegiatan-kegiatan lain? Banyakinlah ke masyarakat, banyakinlah ke mbah-mbah, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak yang ada di RT RW. Wong kita aja masih suka nggak tahu nama RW kita siapa, nama RT kita siapa, nama camat kita siapa, nama lurah kita siapa, aja masih nggak ngerti. Kayak gitu euforia di tingkat eksekutif diagung-agungkan. Rasa-rasanya kalau nggak ada euforia nari, nggak ada euforia nyanyi, seakan-akan jadi nggak merdeka gitu. Yo nggak juga. Kalau nggak ada lomba jadinya nggak merdeka, yo nggak juga. Sebenarnya kenapa masyarakat kita itu mengadakan lomba, kenapa tetap ada, bahkan lombanya nggak cuma anak-anak tapi tingkat ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah gitu, karena ya itu bentuk masyarakat kita tetap bisa terkoneksi satu sama lain. Balik lagi ke masalahnya yang bikin aku pusing adalah respon pemerintah. Aku sebenarnya orang yang cukup sulit ke distract isu-isu politik, karena aku kalau misalkan lihat konten yang aku nggak seneng, ya aku akan as simple as lanjut scroll atau aku not interest. Tapi setelah tak refleksikan, semakin banyak melihat, semakin banyak membaca, ternyata
kegeraman yang muncul itu ya karena sikap kepedulian kita. Jadi bukan berarti kalau kita diem itu tandanya kita peduli, tapi bukan berarti kalau kita keluar-keluar terus juga tandanya peduli ya. Bisa jadi kan tong kosong punyanya nyaring. Kalau aku mengamati, merefleksikan diriku sendiri yang tadinya aku lebih banyak diam, gak berkomentar, nggak mau menyampaikan pendapatku soal politik gitu, ya udah aku mending banyak diem aja deh, nggak usah banyak berkomentar. Menurutku enggak sih. Sekarang itu yang masyarakat butuhkan adalah bagaimana tokoh-tokoh pemerintah itu hadir dan memberikan informasi secara tepat dan cepat. Kasih tahu ke warga, kasih tahu ke masyarakat bahwa kamu itu ya adalah orang-orang yang layak untuk ada di pemerintahan gitu. Menyampaikannya yang santun, kan kamu bilang orang Indonesia, jadi harus santunnya jelas dipakai, pilihan kosakatanya dipakai. Kemudian pilihan politik itu juga harus ditentukan. Nggak mungkin yang kita bicarakan itu tidak menyinggung, pasti akan menyinggung, tapi diminimalisir. Terlalu ke kiri-kirian juga menurutku nggak oke, terlalu ke kanan-kananan juga nggak oke. Menurutku ya, karena menurut keyakinan saya siapapun yang akan memimpin itu kita tetap punya kepentingan-kepentingan sama beliau-beliau. Tapi bagaimana kita juga ngelihat situasinya. Kayak kemarin juga ada isu soal Pancatera. Secara isi podcast aku seneng. Bukan berarti karena kemarin mereka ada masalah terus aku bilang bahwa aku gak seneng dengan isi yang mereka sampaikan. No. Sampai detik ini pun aku kalau mendengarkan podcast mereka aku senang. Dan beberapa cukup relate gitu ya dengan bahwa perempuan itu harus berani bersuara, perempuan itu harus berdaya. Perempuan itu gak cuma ngomongin soal dapur, gak cuma ngomongin soal macaknya doang atau manaknya doang atau masaknya doang, tapi all things itu bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan. Semangat itu, spirit itu aku sangat sepakat. Begitupun di podcast lainnya. Dari dulu sampai detik ini, podcast yang aku sebenarnya ngefans sekali ya, Iwet, kemudian Dave Hendrik, sama satunya yang cewek. Jadi tadinya kan mereka bertiga, terus sekarang mungkin karena kepentingan masing-masing akhirnya cuman berdua doang, sisa duet. Jadi Iwet dan Dave Hendrik. Dari dulu sampai sekarang mungkin ada kali 4 tahun gitu aku dengerin podcast. Yang aku paling seneng tuh podcastnya mereka, karena mereka itu tipe podcast yang menjelaskan soal gambaran usia 40 tahun tuh seperti apa, 30 tahun seperti apa, pemikirannya kayak gimana mereka menghadapi sebuah masalah tetap dengan guyang-guyu, tapi sebetulnya nilai-nilai wise-nya itu gede banget gitu. Mereka menjelaskan di sana dan aku sampai sekarang bahkan langganan Spotify hanya untuk mendengarkan mereka. Dari respon itu, bahkan Iwet itu sejak dulu dia kan temennya Anissa Pohan dan dia berteman dengan elit-elit politik kayak Bu Veronica Tan, which is itu adalah wakil menteri perempuan dan anak gitu. Tapi sikap dia terhadap politik itu enggak yang itu tadi, enggak ke kanan-kananan, enggak ke kiri-kirian. Atau mungkin fans-fansnya dia itu sudah punya pola pikir yang aku nggak ngerti ya. Apakah kita bisa bilang jauh lebih matang atau apa? Tapi yang jelas kami, setauku tuh Mas Iwet pernah agak dicaci karena dia jadi produser satu film horor. Terus film horornya nempel di Bogor atau di mana gitu, terus ya sempat viral beberapa saat, habis itu udah gitu. Karena memang sistem di Indonesia kan kayak gitu toh, viral 2 minggu habis itu udah dadah, ganti topik lain. Balik lagi ke topik yang bikin aku pusing adalah karena itu cara pemerintah kita untuk merespon sesuatu nggak benar-benar dipikirkan secara cepat dan tepat. Kita butuh tokoh-tokoh atau orang-orang yang dia bisa
membawa itu kembali, rohnya pemerintah gitu loh. Gimana ya, kayak wibawanya pemerintah tuh dibawa sama tokoh ini gitu. Lah tokohnya itu siapa? Itu yang juga aku masih bingung. Tapi kalau sekarang tuh yang masih lumayan menyelamatkan pemerintahan, menurutku ya, Pak Hadi, sekretaris negara. Itu dia cukup menyelamatkan wajah NKRI, walaupun nggak selamat-selamat amat, cuman at least cara dia menyampaikan informasi, cara dia untuk menjelaskan keblunderan Pak Prabowo itu cukup ngedem-ngedem ke beberapa orang yang mendengarkan, termasuk aku sih. Ya intinya video ini muncul sebagai refleksi biar kepeninganku bisa segera hilang, karena ini udah hari ke 5 untuk tetap pilek dan batuknya masih batuk kering. Lah kok ditambah lihat berita yang makin aneh-aneh tiap hari. Stay safe untuk teman-teman di NTT, teman-teman di Kalimantan, dan untuk kawan-kawan di Aceh juga. We love you, gengs. Ngomongin soal merdeka, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Tetap jadi masyarakat yang kritis, tetap jadi masyarakat yang mau tahu soal keadaan negara kita kayak apa, dan sampaikan aja keluh kesahmu, sampaikan aja hal-hal yang mau kamu omongin. Salah satunya kayak gini, upload di YouTube, kasih tahu ke orang-orang dasar pemikiran kamu atau rasa-rasa yang lagi kamu pengen sampaikan. Mantap. Terima kasih.